asosiasi di sekitar rizosfer. Fungsinya macam-macam. Nih, bisa memfiksasi nitrogen, menghasilkan hormon, membantu nodulasi, mengambil nutrien, produksi siderofor, bahkan biokontrol. Ya. Nah nih, siderofor tuh berarti dia membantu melarutkan logam-logam, ya, yang tadinya insoluble menjadi soluble. Logam bisa diserap oleh akar tanaman. Kalau yang tadi biokontrol, berarti dia akan melindungi akar tuh dari serangan patogen, gitu ya, karena mungkin dia bisa menghasilkan eksudat tertentu yang merupakan antimikrobal, ya, dan sebagainya. Nah, sekarang aplikasi pupuk hayatinya gimana? Bisa lewat biji, lewat akar, atau tanah. Kalau lewat biji, berarti dia dicampur dulu dengan biji. Ya, ini ada yang bisa Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, dan larut fosfat. Kalau yang perendaman akar, misalnya Azospirillum, ya, untuk tanaman padi itu direndam, larutan yang berisi Azospirillum direndam, dipakai untuk merendam akar tanaman padi. Kalau di tanah tinggal dicampur, misalnya pelarut fosfat tuh dicampur dengan tanah. Nah, ini biasanya konsentrasi pelarut fosfatnya harus tinggi, ya, karena dia akan berhadapan dengan komunitas tanah. Jangan sampai kalah. Jadi minimal 10⁹ sel per mililiter atau per gram tanah, ya. Nah, kemudian mengenai carrier. Carrier kan tadi fungsinya untuk memelihara mikroorganismenya selama dalam masa penyimpanan, ya. Nah, syaratnya yang ideal harus murah, tersedia secara lokal, banyak mengandung bahan organik, tidak toksik, memiliki kemampuan menyerap air 50% dan mudah untuk prosesnya. Ini misalnya biasa dipakai tuh peat soil, lignit, ya. Ini kan seperti batu bara muda gitu, gambut, ya. Kemudian vermiculture yang bekas casting gitu, ya, bekas tanah yang untuk memelihara cacing tanah, ya. Kemudian charcoal, press mud. Charcoal kan ini arang, press mud lumpur yang udah diperes gitu, ya. Farmyard manure dan soil mixture. Kayak tadi yang powder itu di jerami yang dibikin bubuk dicampur dengan tanah. Nah, itu sudah biasa dipakai, ya. Kemudian penyiapan kemasan, ya. Jangan lupa bikin kemasan yang kuat, tidak gampang bocor dan mudah disimpan dalam suhu ruang, ya. Dan diberi informasinya, ya, berapa kandungannya, ya. Kemudian inokulasinya bagaimana, tanggal expirednya gimana, cara pemakaiannya, cara menyimpannya, gitu, ya. Dan beri peringatan, jangan simpan di tempat yang panas atau kena cahaya matahari langsung. Komposisi penggunaannya itu bagaimana, misalnya dia pupuk diaplikasikan ke tanah seberapa, terhadap berapa kilogram atau berapa volume tanah, gitu, ya. Jangan kasih bahan kimia. Tadi yang petani yang berhasil mungkin dia kombinasi kali, ya, dengan pupuk kimia sehingga mikroorganismenya malah keracunan, bisa jadi kayak gitu, ya. Kemudian cantumkan juga expired date-nya, ya. Jangan sampai petani malah pakai yang sudah expired, gitu, ya. Ada pengalaman sedikit nih, cerita mahasiswa, teman saya, ya, dia kreatif, dia benar-benar bisa menghasilkan produk dari hasil penelitiannya dia. Ini bisa kalian tiru nih, ya. Jadi dia udah sukses banget ini teman saya nih, ya, teman S2 saya. Jadi dia menghasilkan produk-produk dari bioproses, diantaranya pupuk hayati. Dan cara distribusinya dia bagus sekali, unik, ya.
Mungkin di tempat kalian juga dia pernah kayak gini ya. Jadi dia mendatangi tuh petani-petani padi, petani produsen padi di Karawang tuh. Ya, di sini ada orang Karawang nggak yang punya berhektar-hektar tanah pertanian sawah? Nah, dia caranya dipromoin dulu pupuk hayatinya. Nih, untuk 2 kali panen, kata dia. Tuh 2 kali panen, kemudian diperiksa panennya. Wah, begitu dia datengin, ya, tuh petani bilang, wah, ini panennya meningkat, Pak, gitu. Berapa harganya? Jadi sekarang dia justru mendapat permintaan gitu, karena petani itu sudah membuktikan ya, asal dia kasih tahu cara pemakaiannya tuh begini. Jadi jangan cuma jualan dalam kemasan nih harganya segini, udah nih ikuti petunjuknya ya, nggak begitu. Dia sambil mengedukasi ya, selama di ini sediakan ya, mungkin petaninya disiapin gitu ya, misalnya dia punya 100 hektar ya, sekitar 10 hektarnya dia buat ini, coba nih, ini Pak gratis gitu. Nah, begitu berhasil panennya, malah dia meminta beli gitu ke teman saya itu, mau pada beramai-ramai memesan karena sudah merasakan hasil panennya meningkat sampai berkali-kali lipat dibandingkan menggunakan pupuk kimia. Tapi memang teman saya ini harus modal dulu ya, kita harus promo modal dan waktu ya, tentunya mungkin 2 kali panen bisa butuh berapa, setahun 2 tahun dia modal gitu ya. Tuh cara jualannya boleh ditiru. Jadi nanti kalau kalian tuh jadi pengusaha di bidang biologi, produk biologi ya, nggak mesti yang kalian harus ke lab canggih main-main DNA, RNA, tapi yang kayak gini yang nyata ya, langsung membantu ke petani atau ke orang tua kalian yang tuan tanah atau apa ya, itu sangat bermanfaat. Selain itu buat lingkungan dan untuk menjaga kesehatan kita manusia ya kan. Tren puluhan tahun belakangan adalah makanan organik atau back to nature ya, makanan yang bahan organik itu tidak diberi pupuk kimia, tidak diberi pestisida kimia ya. Itu salah satu diantaranya upayanya adalah menggunakan pupuk hayati atau biofertilizer gitu ya. Bisa dipahami penjelasan saya? Oke. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Mati. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri